Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kalian siap belajar? Insya Allah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, ada yang bisa pimpin doanya? Mince, Ibu. Silahkan Mince. Oke, baik. Marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik. Sekarang Ibu akan absen ya. Ya, Bu. Mince Septianti Saputri, Hadir, Bu. Nur Wildayanti, Hadir, Bu. Wardatul Jannah, Hadir, Ibu. Resti Andini. Hadir, Bu. Alhamdulillah lengkap semua, bagus. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu, apakah kalian pernah menawar barang di pasar atau secara online? Pernah, Bu. Saya, Bu. Apa yang ditawar warga? Sepatu. Harga awalnya berapa? 200.000. Ditawar? 120. Dikasih tidak? Tidak, Ibu. Tapi sempat turun 180.000. Nah, proses itu dari 200.000 menjadi 180.000, itulah yang namanya negosiasi. Fawilda, kamu pernah? Pernah, Bu. Waktu Apa? itu pernah minta izin dari orang tua tapi tidak diizinkan, Bu. Izin apa? Izin pergi studi tour. Wah, itu juga namanya negosiasi. Jadi negosiasi ini bukan hanya uang, tetapi juga soal izin, persetujuan, dan keputusan bersama. Reski bagaimana? Saya juga pernah negosiasi dengan teman kelompok soal pembagian tugas, Ibu. Awalnya Kenapa? sempat ribut, tapi akhirnya sepakat. Wah, bagus sekali. Kalau Mince? Kalau saya, Ibu, saya naruh harga jasa desain poster ke senior, Ibu. Harganya dapat diskon 30%. Wah, mantap Mince. Nah, cerita kalian tadi itu yang namanya negosiasi. Jadi, negosiasi ini ada di mana-mana, bisa di pasar, di rumah, di sekolah, dan di dunia kerja. Hari ini kita akan belajar tentang teks negosiasi, sekaligus langsung mempraktikannya. Seru? Seru, Ibu. Hari ini kita mempunyai 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri teks negosiasi, menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi, mempraktikkan simulasi negosiasi melalui role playing, dan merefleksikan pengalaman bernegosiasi. Paham? Paham, Bu. Salah satu yang Ibu minta dalam pembelajaran hari ini, tidak ada jawaban yang salah. Selama kalian mencoba, Ibu ingin kalian berani berbicara dan berani tampil. Kalian setuju? Setuju, Bu. Baik. Ibu akan bagikan dulu lembar kerja dan tes bacaan ya untuk kalian. Baik, Bu. Ya. Sekarang silahkan baca teks yang Ibu kasihkan. Judulnya jual beli sepatu. Silahkan kalian baca selama 2 menit. Sambil kalian baca, garis bawahi bagian yang kalian rasa merupakan tawar-menawar dan juga kesepakatan. Silahkan membaca. Baik, Bu. Waktunya sudah cukup 2 menit. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah, Bu. Bagus.
siapa yang ada dalam teks itu? Saya Bu, Silakan Hilda. Dani sebagai pembeli dan Pak Rudi sebagai penjual Bu. Bagus. Mereka sedang melakukan apa? Saya Ibu, Silahkan Reski. tawar-menawar harga sepatu Ibu. Dani menawar lebih murah. Pak Rudi memberikan penawaran yang baik. Balik. Oh, tepat sekali, Reski. Nah, dari teks itu, siapa yang bisa jelaskan apa itu teks Saya negosiasi? Bu, Silakan Mince. teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar menawar antara dua pihak untuk mencapai kesepakatan Bu. Hampir sempurna. Satu kata kunci yang perlu ditambahkan, kesempatan yang apa, Wardah? Yang saling menguntungkan Ibu, kayak win-win. Tepat, win-win solution. Kalau satu pihak merasa rugi, itu bukan negosiasi yang baik. Jadi teks negosiasi itu adalah teks yang berisi proses tawar-menawar antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Negosiasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah, memperoleh persetujuan, atau mencapai tujuan tertentu tanpa merugikan salah satu pihak. Adapun ciri-ciri teks negosiasi yang pertama melibatkan dua pihak atau lebih. Ada proses tawar-menawar, menggunakan bahasa yang santun dan persuasif, bertujuan mencapai kesepakatan, mengutamakan kepentingan bersama, terdapat proses pengajuan dan juga penawaran. Hasil akhir berupa keputusan atau persetujuan, menggunakan kalimat persuasif untuk membujuk atau meyakinkan pihak lain, menggunakan kalimat bersyarat yang ditandai kata jika ataupun kalau. Sekarang kita lihat strukturnya. Jadi ada 5 struktur. Dari kertas itu Ibu cantumkan di belakang. Silahkan lihat kertasnya ya. Ibu minta kalian yang bacakan satu persatu dari teks kalian. Mince, mulai dari bagian yang pertama. Orientasi Bu, ini adalah awal teks waktu dan bilang selamat sore Pak, saya tertarik dengan sepatu ini. Bagus. Orientasi adalah salam pembuka. Pak bagian kedua. Bagian kedua itu Bu, pengajuan Bu. Ya, Waktu Pak Rudi menyebutkan harga Rp350.000 Bu. bagus. Jadi pengajuan adalah pihak pertama yang menyampaikan. Wardah ketiga. Penawaran Ibu, di bagian ini tuh ya bagian yang termasuk paling panjang karena di sini proses tawar menawar itu sudah terjadi Bu antara Dani yang menawar dan Pak Rudi yang membalas. Dani menawar lagi dan dibalas lagi oleh Pak Rudi Bu. Betul Wardah, penawaran bisa berlangsung beberapa putaran. Itu yang membuat negosiasi seru. Reski, keempat. Persetujuan Ibu, waktu Pak Rudi bilang, baiklah 295.000, saya setuju. Bagus. Dan yang kelima Mince. Penutup Ibu, waktu Dani bilang terima kasih. Bagus. Kalian sudah mengetahui ya 5 struktur. Hanya dari membaca teks sekali. Sekarang satu lagi. Siapa yang menemukan kalimat bersyarat atau kalimat persuasif di teks itu? Ada Bu, kalau 280.000 belum bisa, itu kalimat bersyarat pakai kata kalau. Tepat sekali. Kata kalau dan atau jika apabila adalah penanda kalimat bersyarat yang sangat khas dalam negosiasi. Ada lagi yang menemukan kalimat persuasif. Ada Bu.
Waktu Dani bilang saya bayar tunai sekarang untuk itu yakinkan penjual. Tepat sekali. Itu kalimat persuasif digunakan untuk meyakinkan pihak lain. Bagus, sudah paham semua 5 strukturnya? Sudah, Bu. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita akan bermain peran. Ibu bagikan kartu peran ya. Bu. Mince, kamu berperan sebagai Pak Rudi, penjual di toko sepatu olahraga. Harga awalmu 320.000. Kamu boleh menurunkan harga, tapi jangan sampai di bawah 255.000. Ya Ibu. Ya Ibu. Tidak ada di mana. Siap Bu. Oke, Pak Wilda, kamu berperan sebagai Sari. Siswa yang ingin membeli sepatu, kamu hanya punya 220.000. Coba negosiasikan. Oke Bu, baik. Wardah, kamu berperan sebagai kakak Pak Wilda yang ikut menemani. Bantu adikmu bernegosiasi ya. Siap Ibu. Reski, kamu menjadi observer. Kamu amati penampilan kelompok menggunakan lembar observasi di LKPD. Perhatikan apakah 5 struktur muncul semua. Apakah ada kalimat persuasif atau kalimat bersyarat. Apakah juga mereka menggunakan bahasa yang santun. Siap, Ibu. Saya catat semuanya. Baik, sebelum mulai ingat 3 hal ya. 1. Gunakan bahasa yang santun. Tidak boleh marah ataupun memaksa. Yang kedua, cari win-win solution. Penjual tidak boleh rugi dan pembeli merasa puas. Yang ketiga, pastikan kelima struktur teks negosiasi ada semua dalam percakapan kalian. Paham? Paham, Bu. Kalau sudah siap, silahkan berdiskusi. Saya berikan waktu 5 menit untuk menyusun strategi kalian masing-masing. Boleh tulis poin-poin penting di LKPD. Sudah siap semua? Siap, Bu. Oke, kita mulai ya. Silahkan dimulai. Bu. Selamat siang Kak, boleh saya lihat sepatu olahraga yang warna putih itu? Oh, selamat siang. Silakan lihat ini sepatu sport X, kualitasnya sangat bagus, sol anti slip dan cocok untuk lari dan olahraga harian. Harganya mulai dari 320. Wah, agak mahal ya Bu, ya Kak. Adik saya cuma punya uang 220.000 nih Kak. Tidak bisa turun. Kalau 220.000 belum bisa Kak, itu sudah termasuk harga promo. Tapi kalau 280 saya bisa kasih bonus kaos kaki 1 pasang. Kak, 280.000 masih lebih dari tabunganku. Begini Kak, kami bayar tunai sekarang, tidak perlu kembalian. Begini Kak, kami bayar tunai sekarang, tidak perlu kembalian. Kembaliannya susah. Bagaimana kalau 250 saja? 250 terlalu jauh dari modal Kak, tidak bisa. Paling rendah 268 sudah termasuk kaos kakinya. Kak, kalau 260 bagaimana? Itu maunya uang tabunganku dan kakakku bisa menambahkan 40.000 lagi. Iya Kak, Bakal kamu bisa 260.000 tunai sekarang juga. Oh baiklah, 260.000 saja, saya setuju. Deal ya, nanti saya bungkus beserta kaos kakinya. Baik Kak, terima kasih banyak. Kak, kalian pasti merekomendasikan toko ini ke teman-teman kalian yang lain. Baik, tepuk tangan dulu. Kalian berhasil mencapai kesempatan yang saling menguntungkan. Reski, kamu mencatat?
Iya Bu, saya catat 5 strukturnya, yaitu yang strukturnya muncul semua Bu, yang orientasi waktu Fawilda masuk toko, pengajuan waktu Mince sebut harga 320.000, penawaran ada 3 putaran, yaitu persetujuan waktu deal 260.000, penutup waktu mereka bersalaman, kalimat bersyarat ada, yaitu kalau 220.000 belum bisa. Kalimat persuasif juga ada, waktu itu kami bayar tunai sekarang dan kami rekomendasikan ke teman-teman. Bahasa juga santun sepanjang simulasi. Wah, Rizky, analisismu lengkap ya dan juga tajam. Dan kalian yang bertiga juga berperan dengan baik. Mince, kamu berhasil bertahan di harga yang menguntungkan. Fawilda, kamu berani bicara meski sempat gugup. Dan Wardah, kamu tahu cara meyakinkan penjual dengan strategi tunai dan promosi. Sangat kreatif. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Sekarang kita diskusi sebentar. Menurut kalian, apa yang berhasil dalam negosiasi tadi berhasil? Saya Ibu. Silakan. Karena tadi dalam negosiasi kedua pihak ini mau fleksibel Bu, penjual tidak mau penjual tidak kaku dan pembeli juga tidak memaksa. Dan bahasa kita santun Bu, tidak ada yang marah atau menekan karena itu membuat suasana lebih nyaman Bu. Baik, Fawilda, kesantunan itu kunci. Wardah, strategi apa yang digunakan? Seperti apa yang kamu pakai waktu bilang kamu akan merekomendasikan ke toko lain? Itu strategi kasih nilai tambah ke penjual Ibu supaya dia mau turun harga. Betul, itu disebut added value, memberikan nilai tambah dari luar harga. Rizky, ada yang ingin kamu tanyakan? Ibu, apa bedanya negosiasi dengan debat? Perbedaannya kayak sama nih, debat sama negosiasi. Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi perbedaannya itu ada di tujuan. Debat bertujuan untuk memenangkan argumen, ada yang menang dan ada yang kalah. Sedangkan negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan, semuanya saling menguntungkan. Mince, tadi meskipun turun harga merasa rugi tidak? Tidak Bu, saya merasa untung dan dapat pelanggan baru yang mau mempromosikan toko saya. Nah, itulah yang esensi negosiasi sesungguhnya. Oke Bu. Baik, sekarang kita rangkum bersama. Mince, tolong simpulkan pengertian teks negosiasi dalam satu kalimat. Jadi teks negosiasi adalah proses tawar menawar antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Sempurna. Fawilda, silahkan sebutkan struktur teks negosiasi apa saja dan coba jelaskan. Baik Bu. Teks negosiasi mempunyai 5 struktur, yaitu pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Orientasi. Luar biasa. Wardah, kebahasaannya? Ada kalimat persuasif, kalimat bersyarat pakai kata kalau atau kata jika, dan bahasa yang harus santun Ibu. Bagus. Rizky, strategi apa yang digunakan? Win-win solution, kedua pihak diuntungkan dan batna punya alternatif atau nilai tambah untuk meyakinkan pihak lain Bu. Bagus. Semua dari kalian ini hebat-hebat ya hari ini. Ibu sangat bangga. Kalian tidak hanya menyampaikan teorinya, tetapi juga langsung mempraktikannya dengan sangat baik. Ingat, kemampuan bernegosiasi
adalah salah satu keterampilan paling berharga yang bisa kalian miliki dalam dunia kerja, keluarga, dan dimanapun. Jadi terus latih ya. Sebagai tugas, silakan kalian buat teks negosiasi di rumah ya. Kalian harus mencantumkan 5 strukturnya secara lengkap. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada Bu. Ada pertanyaan? Tidak Bu. Baik. Mari kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin Mince. Baiklah, marilah kita berdoa setiapnya masing-masing. Berdoa. Mulai. Baiklah, berdoa selesai. Baik, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.